Shalom saudari dikasihi Tuhan, puji Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan kami, memberikan kekuatan ketika kami lemah, memberikan hiburan ketika kami susah. Dalam pergumulan Kau memberikan jalan keluar dan hikmat, yang sakit Kau sembuhkan. Dalam persoalan Tuhan, kiranya Kau berikan jalan keluar. Engkau memagari supaya kami dijauhkan dari segala wabah maupun bencana, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan ingin bahwa kita itu selalu hidup. Hidup bukan berarti hidup seperti hidup ini saja, tetapi hidup yang punya nilai kehidupan, hidup yang punya kehidupan yang indah, hidup yang punya kehidupan yang berguna, hidup punya kehidupan, saudara, yang betul-betul bisa dinikmati banyak orang dan kita bisa menikmatinya. Tetapi banyak orang hidup tapi tidak punya kehidupan. Dia putus asa, tidak punya semangat, tidak punya pengharapan. Bahkan ada orang hidup punya kehidupan tapi kehidupan yang buruk, yaitu mungkin dia menjadi penjahat, mabuk, merusak, merugikan dan sebagainya. Tidaklah demikian. Tuhan ingin memberikan kepada kita hidup yang penuh arti, hidup yang punya nilai kehidupan yang berguna, hidup di hadapan Allah yang dipelihara, dipagari, dan dilindungi, diberkati, serta disertai Tuhan. Sehingga dalam persoalan apapun Tuhan akan tetap menyertai kita. Saudara, kalau kita melihat, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 3, yaitu dikatakan ketika ular itu mencoba untuk menggoda Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa pun berkata, yaitu lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi Tuhan tidak ingin kita mati, Dia kasih kita makanan begitu banyak. Hanya satu larangan, yaitu jangan sampai kamu mati. Mungkin melalui satu buah, saudara, tapi Tuhan berkata jangan sampai kamu mati. Sehingga kalau kita melihat ini bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita kehidupan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak ingin kita mati, sehingga Dia memperingatkan melalui satu hal saja, yaitu buah jangan kamu makan supaya kamu jangan mati. Bukan berarti dilarang makannya, saudara, tetapi Tuhan ingin supaya kita jangan mati, jangan jauh dari hadapan Tuhan. Sebab itu, saudara, banyak orang yang berkata kepada saya, oh, kita berdoa kalau dari Tuhan lancar-lancar saja. Memang Tuhan itu, saudara, Tuhan itu bisa menjadikan semuanya dengan baik. Kadang dibuat lancar semuanya, tapi ingat, firman Tuhan berkata bahwa kita itu anak, bukan anak gampangan. Yaitu kita itu akan dididik oleh Bapa kita yang di surga. Ya, dengan waktu yang singkat, mungkin saudara kita akan sedikit menderita, sulit, penuh tantangan, seakan-akan ditinggal, tetapi Tuhan selalu menyertai kita, saudara. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan cuma melihat, oh kalau begitu gini saja. Aku berdoa, kalau aku buka gereja ini, walaupun aku mencuri domba, aku mencuri uang orang lain, aku menipu orang lain uangnya untuk gereja, ternyata ya lancar-lancar juga. Berarti Tuhan sertai, belum tentu, saudara. Apa yang terjadi? Yaitu kalau kita lihat apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Dia berbuat salah, berbuat dosa juga lancar-lancar saja. Sehingga hari ini jangan cuma melihat lancarnya usaha atau jalanan apa yang kita lakukan lancar itu dari Tuhan, belum tentu. Tetapi yang pasti, saudara, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sebab itu, saudara, kalau kita melihat ada seorang, yaitu kepala suku, punya anak yang akan dilantik menjadi kepala suku. Anak itu diikat di hutan pada malam hari. Kemudian saudara ditinggal oleh papanya. Anak itu menjerit, menangis-nangis. Tetapi saudara sampai pagi anak itu lemas karena dia malam mendengar namanya binatang buas ingin memakan dia. Namun kalau kita melihat ketika pagi-pagi dia melihat papanya itu kurang lebih 10 meter dari depan dia, bersembunyi di semak-semak sambil memasang busur panah. Semalaman tidak tidur.
karena dia menjaga anaknya. Supaya jangan ada binatang buas yang mengganggu anaknya. Anak itu tidak tahu kalau papanya menjaga. Seakan-akan papanya jahat, papanya meninggalkan dia. Kenapa ditinggal dalam bahaya? Memang seperti bahaya, tapi papanya lebih menderita. Sebab itu kalau kita melihat Tuhan juga sama. Seakan-akan mengizinkan kita dalam persoalan. Ditinggal seperti sendiri. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan, masalah. Kita tidak tahu. Tetapi ingat, Bapa itu di surga itu menatap kita. Menjaga, melindungi kita. Mengawasi, jangan sampai pencobaan yang kita alami itu melebihi kekuatan kita. Sebab firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, saudara, bahwa tidak melebihi dari kekuatan kita. Karena setiap kali pencobaan itu datang, Tuhan itu setia. Dan dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sebagai orang percaya, mari saudara, jangan menjadi anak-anak cengeng, anak-anak yang mudah putus asa, mentalnya tempe. Tetapi kita harus mengikuti ajaran Tuhan. Jangan berkata, Tuhan kalau lancar dari Tuhan, aku nipu lancar, aku mencuri lancar, aku bohong lancar, aku nggak ke gereja ya lancar-lancar, malah tokoku rame. Saudara, jangan berkata lancar itu datang dari Tuhan. Karena kejadian apa yang kita melihat ini, bahwa Adam dan Hawa juga lancar saja dia melakukan. Memang Tuhan bisa semuanya membuat lancar, ada waktunya. Tapi juga tidak sedikit Tuhan izinkan ada pergumulan, ada waktu yang tertunda. Supaya saudara kita dilatih, supaya iman kita tumbuh, supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi tekun, menjadi sabar. Penguasaan diri kita, mulai kita melatih diri kita. Sebab itu percayalah, di dalam dunia ini saudara, bahwa semua tidak harus lancar, walaupun ada yang lancar. Tetapi carilah perkenan Tuhan, carilah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, walaupun itu sulit. Kadang-kadang saudara harus bangun pagi ke gereja, harus jujur tapi kehilangan uang, tidak boleh nipu, saudara mungkin difitnah tidak balas, tetapi itulah jalan Tuhan. Dan itu akhir saudara kita akan menemukan kebahagiaan dan keberhasilan penyertaan Tuhan. Dan kita akan hidup dengan nilai-nilai surgawi. Hidup punya kehidupan yang begitu melimpah, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan dengan perbuatan baik, dengan budi yang baik, etika yang baik. Saudara, bukan seperti iblis ingin membunuh dan membinasakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati kami semua saat ini. Supaya setiap kami yang punya masalah, mari saudara, engkau yang punya masalah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dalam nama Yesus, biar segala persoalanmu ditolong Tuhan dan menjadi kuat. Dan Tuhan memberikan jalan keluar, diberikan hikmat. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, jadilah kuat. Dan terimalah kemenangan iman dari Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.